Nama Indonesia masih disebut. Siapakah 5 negara ASEAN yang tertarik membeli Su-57? Audio Jungle. Audio Jungle. Dilansir dari laman resmi zonajakarta.com, Egyptian International Air Show di Mesir, 3-5 September 2024, kembali memanaskan isu penjualan pesawat tempur generasi kelima Rusia ke ASEAN dan Indonesia masih disebut. Meski sudah melakukan penerbangan pertama sejak 12 Februari 2010, dan menjadi bagian dari Angkatan Udara Rusia sejak 25 Desember 2020, namun penjualan Su-57 diklaim Amerika dan sekutunya tak juga sukses. Salah satunya alasan adalah, pesawat tempur generasi kelima memang pesawat elit yang membutuhkan kemampuan dan dana besar. Meski begitu, pesawat ini dianggap sebagai kebutuhan penting untuk pertahanan udara. Rusia mengembangkan Su-57 untuk menyaingi pesawat generasi kelima buatan Amerika Serikat, F-22 Raptor dan F-35. Sejauh ini, Amerika sudah sukses menjual F-35 ke beberapa negara Eropa dan pasar pertama di ASEAN adalah Singapura. Rusia pun menganggap ASEAN sebagai pasar besar sehingga akan menawarkan Su-57 ke ASEAN. Setelah mengikuti Egyptian International Air Show di Mesir, 3-5 September 2024, Rusia siap melakukan pemasaran Su-57 secara besar-besaran termasuk ke ASEAN. Salah satu agen penjualan alutsista Rusia, Rosoboronexport, menyatakan optimistis penjualan Su-57 akan meraih kesuksesan besar. Nama Indonesia masih disebut sebagai negara yang berpotensi tertarik membeli Su-57. Apalagi, sebelumnya Indonesia juga sudah melakukan kontrak pembelian Su-35, tapi akhirnya tertahan karena ancaman sanksi CATSA. Meski begitu, Rusia masih yakin Indonesia sebagai pasar pesawat Rusia yang potensial. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan posisi geopolitik yang strategis, kini semakin menjadi sorotan dari sekutu-sekutu Amerika Serikat. Hal ini tidak terlepas dari hubungan militer Indonesia dengan Rusia, terutama dalam konteks potensi pembelian jet tempur generasi kelima, Sukhoi Su-57. Kantor berita Rusia TASS juga mengungkapkan, ada 5 negara ASEAN yang tertarik mengakuisisi Su-57. Hal itu diungkapkan oleh CEO Rosoboronexport, Alexander Miheyev. Kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara soal akuisisi Su-57. Kami sudah menerima permintaan dan ketertarikan. Dari negara Asia Tenggara ada 4 atau 5 yang tertarik pada Su-57. Jelas Alexander Miheyev seperti dikutip kantor berita Rusia TASS. Baru-baru ini, muncul kabar bahwa Rusia melihat Indonesia sebagai salah satu calon pembeli potensial untuk jet tempur Su-57. Pesawat ini merupakan pesawat tempur siluman generasi kelima yang dirancang untuk menyaingi jet tempur seperti F-35 milik Amerika. Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara yang mampu memanfaatkan teknologi canggih tersebut dalam rangka modernisasi militer. Potensi akuisisi Su-57 oleh Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu-sekutu Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai bagian dari strategi Amerika untuk membendung pengaruh Rusia dan Cina, Washington selalu mengawasi negara-negara yang menunjukkan ketertarikan terhadap peralatan militer Rusia, terutama sistem canggih seperti Su-57. Amerika memiliki undang-undang yang dikenal sebagai CATSA, yang memungkinkan pemberian sanksi kepada negara-negara yang melakukan transaksi besar dengan sektor pertahanan Rusia. Jika Indonesia benar-benar melanjutkan pembelian Su-57, ini bisa memicu risiko sanksi dari Amerika, yang dapat memengaruhi hubungan bilateral serta kerjasama militer antara Jakarta dan Washington. Selain itu, beberapa negara sekutu Amerika di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, yang juga merupakan pengguna jet tempur buatan Amerika, mungkin juga akan merasa tidak nyaman dengan langkah Indonesia. Mereka khawatir bahwa teknologi canggih seperti Su-57 dapat mengubah keseimbangan kekuatan udara di kawasan. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia cocok dengan Su-57, antara lain adalah 1. Teknologi canggih. Su-57 dilengkapi dengan teknologi siluman, manuver tinggi, dan kemampuan tempur multi-role.
Ini memberikan Indonesia kemampuan tempur udara yang lebih superior dibandingkan dengan pesawat generasi keempat. 2. Diversifikasi sumber senjata. Indonesia selama ini telah berusaha mendiversifikasi sumber peralatan militernya. Selain dari Amerika dan negara-negara barat lainnya, Indonesia juga membeli peralatan dari Rusia dan negara-negara lain untuk menghindari ketergantungan pada satu pemasok. 3. Kemandirian pertahanan. Indonesia sedang giat meningkatkan kemampuan pertahanannya secara mandiri, dan pembelian Su-57 bisa menjadi bagian dari upaya ini, di mana Indonesia juga diharapkan bisa mendapatkan transfer teknologi sebagai bagian dari kesepakatan. Selama ini anggota ASEAN hanya 10 negara. Di antara 10 negara-negara itu, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar yang pernah disebut tertarik membeli Su-57. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN yang memiliki posisi strategis dalam geopolitik Indo-Pasifik, terutama Laut Cina Selatan. Sangat logis jika Indonesia kemampuan pertahanan udara terbaik demi merespons situasi dan dinamika geopolitik wilayah. Apalagi, tetangga terdekatnya, Singapura, juga sudah memiliki pesawat generasi kelima. Singapura pada tahun 2030 diharapkan sudah memiliki 20 pesawat F-35 buatan Amerika, termasuk jenis khusus yang bisa take-off dan landing secara vertikal. Vietnam adalah salah satu negara ASEAN yang paling sering disebut akan membeli Su-57. Vietnam bahkan sudah melakukan beberapa kali pembicaraan untuk memodernisasi angkatan udaranya dengan mengakuisisi Su-57. Seperti Indonesia, Vietnam juga merasa memiliki ancaman atau efek konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, Rusia juga mengabarkan sudah memiliki prospek pasar dari Afrika, di antaranya Mesir dan Aljazair. Aljazair bahkan sudah dilaporkan menandatangani kontrak untuk mendatangkan 14 unit Su-57 senilai 2 miliar dolar AS. Meski potensial, akuisisi Su-57 bukan tanpa tantangan. Selain potensi sanksi dari Amerika, ada juga masalah biaya. Su-57 adalah pesawat yang mahal, baik dari segi pembelian maupun pemeliharaannya. Selain itu, Indonesia juga harus memastikan bahwa infrastruktur dan personel militer siap untuk mengoperasikan pesawat dengan teknologi yang sangat canggih ini. Di sisi lain, jika Indonesia berhasil mendapatkan Su-57, ini bisa meningkatkan daya tawar Jakarta di tingkat internasional. Indonesia dapat lebih mandiri dalam menjaga keamanan wilayahnya, termasuk dalam menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun, hubungan Indonesia dengan negara-negara sekutunya, terutama Amerika dan negara-negara barat lainnya, mungkin akan menghadapi ujian serius. Potensi pembelian Su-57 oleh Indonesia adalah langkah signifikan dalam modernisasi kekuatan militernya. Namun, langkah ini juga akan menempatkan Indonesia dalam sorotan sekutu-sekutu Amerika, terutama dalam konteks persaingan geopolitik antara Amerika dan Rusia. Sebagai negara non-blok yang memiliki kebijakan luar negeri independen, Indonesia harus berhati-hati dalam membuat keputusan ini untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi militer dan stabilitas hubungan diplomatik dengan negara-negara besar lainnya.